Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 2104095002004. Kelas 21A Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD. Dengan judul materi Manusia sebagai Edukandum, yaitu manusia sebagai Homo Educandum. Kenapa manusia sebagai Homo Educandum? Karena manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan, di mana manusia dipanggil sebagai Homo Educandum karena manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Oleh karena itu, menurut aspek ini, manusia dikategorikan sebagai animal edukabil, yaitu sebangsa binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang selain manusia hanya dapat dididik melalui latihan sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis atau tidak berubah. Kenapa manusia perlu dididik? Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulun mengatakan perlu dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi pandangan masyarakat dan dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan merupakan perisai kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat itu kekal berkelanjutan. Dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi, supaya identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Dan dari segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Contohnya seperti perkembangan potensi akal, berbahasa, agama, dan selainnya. Potensi-potensi tersebut haruslah diusahakan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya pula. Dilihat dari kedua sudut pandang tersebut, maka manusia perlu sekali diberi pendidikan, karena tanpa pendidikan, pewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi manusia tak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Di dalam kitab suci, manusia disebut sebagai ahsana takwin, yang berarti sebaik-baiknya bentuk, dan di antara makhluk Tuhan memang manusialah yang paling sempurna. Terutama yang paling penting bagi manusia adalah mempunyai akal. Mengapa manusia disebut juga sebagai animal educandum? Nah, perlu kita memahami hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu pendidikan merupakan kegiatan khas manusia. Kedua, anak didik atau manusia merupakan komponen sentral dalam sistem pendidikan. Ketiga, konsep atau pandangan guru hakikat anak menentukan strategi praktek pendidikannya. Keempat, pandangan yang benar dan jelas tentang hakikat anak akan menghindari diri dari akses atau dampak negatif perkembangan iptek yang pesat. Adapun tiga golongan kesalahan dalam pendidikan yaitu pertama, kesalahan-kesalahan teknis yang artinya kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara menerapkan pengertian atau prinsip-prinsip tertentu. Kedua, kesalahan-kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. Ketiga, kesalahan-kesalahan yang sifatnya konseptual, artinya karena pendidikan kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis, maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat-akibat yang tak dapat dibenarkan. Adapun lapisan perilaku makhluk menurut Kostam yaitu pertama, lapisan perilaku anorganis dan organis, dikuasai oleh hukum alam dan hukum sebab akibat. Kedua, lapisan perilaku vegetatif atau perilaku nabati, segala proses yang terjadi dalam tubuh untuk memelihara mekanisme kehidupan jasmani. Ketiga, lapisan perilaku animal atau hewani, merupakan perilaku yang bersifat naluriah dan instiktif. Keempat, lapisan perilaku human,
perilaku atau kemampuan yang hanya terdapat pada kehidupan manusia, tidak dimiliki oleh makhluk lain yang lebih rendah tingkatannya, seperti binatang. Kelima, lapisan perilaku mutlak, yaitu perilaku yang mampu menghayati nilai-nilai religius, agama, sehingga dapat berkomunikasi dengan zat yang mutlak. Nah, perilaku manusia atau human behavior yang pertama, manusia memiliki keamanan untuk menguasai hawa nafsunya. Yang kedua, manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi menjadikan ia berbudaya. Ketiga, manusia memiliki kesadaran diri, sadar akan sifat-sifat yang ada pada dirinya, dapat introspeksi. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial, berorganisasi, dan bernegara. Kelima, manusia memiliki bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai etika maupun estetika. Adapun hakikat manusia dalam persamaan dan perbedaannya dengan hewan, yaitu persamaan manusia dengan hewan pertama, mempunyai dorongan atau kemampuan untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Kedua, merupakan satu kesatuan organisasi biologis yang tersusun sedemikian rupa. Ketiga, memiliki ketergantungan pada lingkungan. Keempat, memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah sesuai dengan lingkungannya. Perbedaan manusia dengan hewan. Manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali dan sangat memerlukan bantuan, sedangkan hewan ketika dilahirkan telah memiliki kemampuan siap pakai, segera berjalan, menyusui sendiri. Kedua, manusia merupakan makhluk biologis individual sosial, memiliki berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas namun dapat terus dikembangkan. Sedangkan hewan merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata. Ketika manusia bertindak menurut cipta, rasa, dan karsa dan umumnya bertanggung jawab, sedangkan hewan bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Keempat, manusia mengenal etika, estetika, dan agama, sedangkan hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Nah, manusia itu harus dididik. Karena manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Adapun 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu pertama, prinsip potensialitas, kedua, prinsip dinamika, ketiga, prinsip individualitas, keempat, prinsip sosialitas. Adapun pembawaan pendidikan atau dasar ajar, yaitu pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor diri. Kedua, dasar ajar memiliki 3 aliran pokok, yaitu pertama, nativisme. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu atau anak dilahirkan ke dunia dengan membawa bakat atau potensi yang merupakan faktor keturunan yang berasal dari orang tuanya. Bakat atau potensi ini diyakini menjadi faktor penentu perkembangan individu selanjutnya setelah ia dilahirkan. Kedua, empirisme. Teori ini berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulisi. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik atau pendidikan untuk dapat membentuk kepribadian anak didik, dan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. Ketiga, konvergensi. Implikasi teori ini terhadap pendidikan yakni bahwa perkembangan anak didik mendapat pengaruh baik dari bakat bawaan maupun dari lingkungan, termasuk dari pendidik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.